keadaan ini akan menjadi berbahaya. Wow, oke, kamu sudah bisa lihat racun keluar dari ujung taringnya. Didirikan pada tahun 1948, Taman Reptil dan Suaka Marga Satwa Australia dianggap sebagai salah satu objek wisata hewan utama di negara ini. Dianggap sebagai fasilitas pembelajaran langsung, tempat ini adalah rumah bagi spesies hewan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Tasmanian Devil dan bahkan seekor hewan yang sangat ramah, yaitu Komodo. Meskipun objek wisata hewan mereka telah menjadikan tempat ini terkenal di dunia untuk dikunjungi, sebenarnya komitmen mereka untuk menyelamatkan nyawa manusia lah yang membuat kru dan aku mengetuk pintu laboratorium mereka. Silakan masuk. Hai. Hei, halo. Kamu pasti Kane? Itu benar. Halo Kane, namaku Kayori. Aku akan biarkan kamu menyelesaikan apapun yang sedang kamu lakukan. Apa itu? Aku ngasih makan seekor laba-laba. Oh gitu, oke baiklah. Kami buat episode tentang laba-laba itu, tapi kami membawakan kamu sesuatu yang lebih menakutkan. Aku yakin kita punya laba-laba jaring corong Sydney. Bagus, favoritku. Coba kulihat. Coba lihat dulu. Aku tahu ada berbagai spesies berbeda, tapi kami menangkapnya tadi malam. Kamu nangkap dekat sini? Ya, sekitar 30 menit dari sini. Ini sempurna. Oh, coba lihat. Yang kamu bawa ini spesimen yang cukup besar. Aku cukup senang. Oke. Ini sudah pasti laba-laba jaring corong. Yes. Sudah pasti ini jaring corong Sydney. Apa ini jantan? Itu pertanyaanku. Bukan. Ternyata bukan jantan. Haha, bukan. Jadi ini bukanlah emas berbisa yang kalian cari ya? Tidak, ini jantan. Kita pakai mereka untuk membuat penawar racun. Kalau ini betina. Oke, aku padahal berharap kita bisa memerah racun laba-laba hari ini. Apa yang betina juga bisa diperah? Iya, ini juga. Oh, emang kita iya? memerah yang betina, iya. Kita bisa perah yang ini? Kita bisa memerah laba-laba ini. Ini bagus, jadi ternyata bisanya masih punya nilai ya? Tentu saja, kita mengirim bisanya ke laboratorium penelitian yang berbeda untuk meneliti bisanya. Oh gitu. Baiklah, kita masih bisa memerah racun laba-laba dan itulah yang kita inginkan. Nah, apa aku bisa memerah laba-laba ini? Iya, kamu boleh memerahnya. Wah, mantap. Oke, gimana kalau gini? Apa kamu punya laba-laba lain yang bisa kamu tunjukkan kepadaku cara memerah racunnya atau sejenisnya? Aku nggak yakin soalnya ini adalah pertama kalinya. Laba-laba corong, mereka suka membela diri dengan penuh semangat. Jadi jika kamu menyentuhnya, seperti yang kamu mungkin ketahui, mereka akan berdiri lalu mereka akan membela diri. Apa ini jantan? Ini juga betina, tapi dia lebih muda. Oke, wow, dia lebih kecil ya? Dia lebih kecil. Buat para penonton, jadi apa perbedaan besarnya antara jantan dan betina? Saat aku lihat ini aku berpikir oke, kalau tarantula, betina selalu lebih besar dan lebih berat daripada jantan. Kurasa begitu juga dengan laba-laba corong ini. Kalau lihat ini aku akan pikir oke, ini jelas jantan dibandingkan dengan yang ini. Jadi begini, perut besar di bagian belakang jelas merupakan salah satu cara untuk mengetahuinya. Ukuran perut dibandingkan dengan ukuran kepala adalah salah satu cara untuk mengetahui betina dan kaki yang tebal. Jadi yang paling kecil sudah pasti jantan. Koreksi jika aku salah ya, tapi ular jantanlah yang memiliki racun paling kuat dan sangat berbahaya. Betul sekali. Tapi gigitan dari betina ini tidak akan membunuhku tadi malam kan? Kemungkinan besar tidak akan membunuhmu kecuali kamu tidak sehat atau semacamnya. Itu tidak akan banyak melukaimu. Tapi kita harus anggap setiap gigitan sebagai gigitan yang mengancam jiwa. Oke, jadi mari kita mulai memerah racun. Oke. Gimana prosesnya? Mark, kamu sudah dapat rekaman yang bagus? Ya. Jadi kita punya selang vakum kecil yang menuju ke pompa kecil di sana. Kita tidak ingin terlalu kuat dan menyedot seluruh laba-laba. Tapi hanya dengan menyentuhnya, kamu bisa lihat itu mereka. Kamu bisa lihat tetesan racun di ujung taringnya. Itu yang kita inginkan. Kita masukkan racun dari taring ke dalam pipet. Ketika dia berdiri, kamu bisa melihat dia sangat agresif memasukkan racun. Lalu kita tinggal menarik pipet ke ujung taringnya. Taringnya berongga seperti jarum suntik. Dan dengan menariknya ke bawah saat dia memproduksi racun itu, kita tinggal menyedotnya ke ujung pipet ini. Nah, jadi berapa banyak jantan yang kamu perlu perah sebelum kamu mendapatkan sebotol racun yang sebenarnya untuk membuat sebotol penawar racun? Kita butuh sekitar 250 hingga 400 jantan dalam 1 tahun yang harus kami perah setiap hari sepanjang tahun untuk memenuhi kuota yang kami perlukan untuk laboratorium serum persemakmuran. Menurutmu apakah ini laba-laba paling berbahaya di dunia? Iya, tentu saja. Oke. Kamu tidak ingin digigit oleh laba-laba ini. Hal baik yang kami miliki di Australia adalah taman reptil menghasilkan racun untuk membuat penawar racun. Sejak penawar racun ada di tahun 1981, tidak pernah ada kematian oleh gigitan laba-laba jaring corong. Oke, jadi penelitian berhasil dan penawar racunnya juga berhasil. Menurut kamu berapa orang yang digigit setiap tahunnya? Karena ini adalah spesies yang sangat umum yang ditemukan di daerah pinggiran kota. Tentu saja, kami punya banyak orang dan banyak konflik dengan laba-laba corong di daerah tersebut.
Ada sekitar 5 orang setiap tahunnya yang membutuhkan sejumlah besar anti racun. Ada juga gigitan yang muncul di rumah sakit yang tidak menyebabkan keracunan parah. Oke. Mereka mungkin tidak memerlukan anti racun. Itu selalu menjadi pilihan terakhir. Oke, jadi laba-laba yang kita tangkap malam tadi adalah betina. Dan untungnya aku tidak tergigit olehnya. Tapi kalau iya, apa yang harus kulakukan di saat seperti itu? Jadi, hal pertama adalah membalut area yang digigit dengan perban kompresi penuh. Oke. Kalau itu di tanganmu, gelang, cincin, jam tangan, perhiasan apapun harus segera dilepas. Karena akan Itu membengkak. pasti bermasalah ya? Harus segera dilepas, Oke. karena itu pasti langsung bengkak. Gimana kalau ujung jariku yang digigit? Pertama-tama yang kita lakukan dengan gigitan adalah membalutnya di sekitar lokasi gigitan. Oke. Perban ini bagus, mereka memberitahu kita ketegangan yang benar untuk memasangnya. Kalau membentuk persegi, kita tahu itu punya tegangan yang tepat untuk membatasi aliran racun. Kamu lingkari tempat gigitan, karena berada di ujung jari kita akan melingkari seluruh anggota tubuh. Tidak berhenti di pergelangan tangan maupun di siku. Kita naikkan sejauh yang dimungkinkan oleh perban. Tekanannya cukup kencang kan? Iya, rasanya seperti mumi. Idenya adalah itu membatasi racun yang melewati sistem limfatik kamu. Kita batasi aliran itu dan mudah-mudahan racun akan menetralkan dirinya sendiri dan tidak masuk ke tubuhmu. Oke. Setelah kamu memasangnya, tetap diam dan kalau punya kemeja berkancing atau gendongan, pakai juga. Dan segeralah pergi ke rumah sakit. Segera telepon ambulans atau minta seseorang untuk mengantarmu. Jangan berkendara kalau kamu sudah digigit. Ya, aku bisa merasakan kalau ini memberikan sedikit tekanan pada lenganku. Iya. Seperti yang ku bilang, aku tidak digigit, tapi inilah pertanyaan yang sangat penting. Apa kamu pernah digigit? Untungnya aku tidak pernah digigit laba-laba. Yang benar. Iya, tidak pernah sama Wah, sekali. jadi kamu sangat berhati-hati saat Tentu harus melakukan ini ya? berhati-hati saat menangani ini. Iya, saat kami syuting tadi malam, aku gugup berada di dekat laba-laba itu. Ini bagus untuk diketahui. Sepertinya ini sesuatu yang harus dimiliki semua orang di kotak pertolongan pertama mereka di Australia. Pasti di Australia, ular berbisa di seluruh dunia berbeda-beda. Di daerah yang berbeda kamu tidak akan menemukannya. Di Australia, tempat tinggal ular lapit, perban yang sama ini bisa digunakan untuk ular berbisa apapun. Oke, baiklah. Kita lepaskan ini dulu. Aku pernah lihat kamu memerah racun. Kalau kalian yang nonton udah siap, aku siap untuk memerah laba-laba jaring corong. Gimana menurutmu? Ini bagus, aku simpan yang ini dulu. Keadaan akan menjadi berbahaya. Aduh, ini dia. Aku akan pelan-pelan mengeluarkannya. Oh, itu dia. Itu laba-laba jaring corong yang besar di sana. Oke, sekarang aku akan meraih pipet itu. Pipet terlepas dari jepitannya. Ini dia. Oh, wow, lihat itu. Wow, oke, kamu bisa lihat racun keluar dari ujung taringnya. Dan Ken bilang aku harus memutarnya sedikit ke arah sini. Kalau kamu pegang kaki belakangnya di sisi ini, dia akan berbalik dan menghadap pipet. Oke, pipetnya masuk. Tanganku gemetar. Pelan-pelan aku ambil racun itu dari ujung taringnya. Wah, itu dia. Oke, pasti ada racun dalam pipet itu. Aku akan buat dia berdiri tegak. Dia akan terus memproduksi racun, benar kan Ken? Ya, itu benar. Bahkan setelah kamu mengangkatnya, tekuk kaki lainnya ke atas. Pukulan lembut tepat ke arah taringnya terkadang akan membuatnya mendorong lebih jauh lagi untuk kamu. Itu dia. Begitu saja, tarik saja taringnya ya. Dia gigit pipetnya. Kamu bisa merasakan kekuatan dari sengatan itu tadi. Oke, kurasa itu saja racun yang harus dikeluarkan olehnya. Racunnya tidak sebanyak yang aku kira. Aku bisa mengerti kenapa kalian harus memeras banyak laba-laba ini untuk membuat botol kecil untuk membuat penawar racun itu. Iya, tidak sebanyak yang akan kamu dapatkan dari salah satu ular berbisa di Australia. Tapi itu menunjukkan betapa kuatnya racun itu. Cuma sedikit saja, tapi sudah membahayakan. Oke, jadi sekarang ini gimana nih? Kembalikan pipetnya ke arah sana. Oke, ku oper ke kamu. Aku terima. Aku akan menaruh kapsul kecil ini kembali padanya demi keselamatan. Bagus. Itu dia. Wah, sangat menegangkan. Dan kamu melakukan ini setiap hari kan? Setiap hari, aku suka. Wah, ini sangat keren. Terima kasih ya. Sudah mengizinkanku Sama-sama. memerah racun laba-laba. Itu bukan jantan tapi betina. Tapi itu tidak masalah. Karena bisanya masih berharga. Nah, buat kalian yang menonton, kalau kalian ketemu salah satu laba-laba ini, tangkap dengan hati-hati lalu dibawa ke sini, ke Taman Reptil Australia. Karena ini satu-satunya tempat yang memerah laba-laba untuk produksi anti bisa di Australia. Bener banget guys, jadi kalau kamu bawa satu ke sini, ada kemungkinan kamu akan menyelamatkan nyawa. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.
Taman Reptil Australia adalah satu-satunya tempat perlindungan di Australia yang punya program pemerahan racun laba-laba dan ular. Dan kabar baiknya adalah ciptaan anti bisa mereka telah menyelamatkan ribuan nyawa selama lebih dari 50 tahun. Jika kamu menjumpai ular atau laba-laba saat menjelajah Australia dan mengagumi hewan tersebut dari jarak yang aman, kemungkinan kamu digigit sangatlah kecil. Akan tetapi, gigitan tidak terduga memang bisa terjadi. Dan kalau kamu mengalami skenario terburuk ini, pastikan untuk tetap tenang dan segera cari perawatan medis.